Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulianov Cicilia Ramadhani, NIM A0D0231. Saya akan menjelaskan beberapa tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami. Yang pertama, penjelasan secara sistematis bagaimana tahapan penyusunan laporan keuangan hingga menghasilkan laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan hingga menghasilkan laba rugi komersial, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu mulai dari penyusunan jurnal umum, penyusunan buku besar, neraca saldo, terus jurnal penyelesaian, kemudian jurnal penutup. Nah, barulah ke tahap laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi komersial, perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian dalam perhitungan pajak suatu perusahaan yang menjadi patokan perhitungan, yaitu pada laporan laba rugi fiskalnya. Nah, bagaimana cara mendapatkan laba rugi fiskal tersebut, yaitu dengan cara laporan laba rugi komersial sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perpajakan ke dalam laporan laba rugi fiskal tersebut. Nah, yang kedua itu ada apa saja perbedaan laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Untuk perbedaannya pada laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal, untuk laporan laba rugi komersial merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang bersifat netral dan tidak memihak. Nah, kemudian untuk laporan laba rugi fiskal merupakan laporan keuangan yang tercantum informasi akuntansi yang dirancang untuk kepentingan perpajakannya. Pengutaraannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Terus untuk tujuan dari disusunnya laporan laba rugi fiskal. Nah, untuk laporan laba rugi fiskal tersebut disusun berdasarkan peraturan perpajakan sebagai dasar perhitungan pajaknya yang dibayarkan suatu perusahaan. Nah, tujuan dari penyusunan laporan laba rugi fiskal adalah untuk memenuhi kebutuhan perpajakan dan menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah. Nah, untuk itu penyusunan laporan laba rugi fiskal tidak hanya merupakan kewajiban perpajakan, tetapi juga merupakan alat manajemen yang penting untuk memahami dan mengelola implikasi pajak terhadap kinerja perusahaannya. Terus, perbedaan koreksi positif dan koreksi negatif dalam rekonsiliasi fiskal. Itu koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menambah besaran laba kena pajak. Nah, beberapa perbedaan koreksi fiskal. Yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tapi tidak diakui menurut akuntansi. Untuk biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Itu untuk koreksi fiskal positif. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang mengurangi laba kena pajak. Yang perbedaannya itu pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal atau bukan objek pajaknya tetapi diakui menurut akuntansi. Nah, untuk biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Nah, bagaimana cara menghitung pajak terutang? Kurang bayar atau lebih bayar setelah laporan laba rugi fiskal selesai disusun. Nah, untuk itu
Ada beberapa cara perhitungan untuk menghitung pajak terutang atau lebih bayar atau kurang bayar setelah laporan laba rugi fiskal selesai disusun. Yaitu yang pertama, hitung laba bersih fiskal. Mulailah dengan menghitung laba bersih fiskal perusahaan dari laporan laba rugi fiskal. Ini adalah laba atau rugi yang dihasilkan setelah melakukan penyesuaian untuk mematuhi aturan perpajakan. Yang pertama. Terus yang kedua itu tentukan tarif pajaknya. Nah, untuk tentukan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan regulasi perpajakan di wilayah hukum perusahaan. Nah, untuk tarif ini akan digunakan untuk menghitung pajak terutangnya. Terus yang ketiga itu hitung pajak terutang. Kalikan laba bersih fiskal dengan tarif pajak untuk menghitung jumlah pajak terutang sebelum penyesuaian lebih lanjutnya. Terus yang keempat itu terapkan koreksi positif dan negatif. Itu yang diperlukan untuk menyelaraskan laporan laba rugi fiskal dengan ketentuan perpajakan. Tambahan koreksi positif dan kurangkan koreksi negatif dari jumlah pajak terutang. Yang kelima ada hitung pajak yang harus dibayarkan atau dikembalikan, yang dimana tambahan atau kurangkan jumlah pajak terutang dengan koreksi positif dan negatif. Hasilnya adalah jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau dikembalikan kepada pemerintah. Sekian atas penjelasan saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.